Nah, penabur ini sangat berkomitmen sampai disediakan pelatihan setiap minggu 7 jam. 7 jam setiap minggu. Ya, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Lama sekali ya. Lama sekali, betul. Padahal untuk mempersiapkan untuk ke hanya untuk kabupaten. Ke kabupaten. Iya. Lalu dilanjutkan lagi sampai OSP, sampai provinsi, dan juga saat nasional pun diadakan sesi makin intens lagi. Makin intens lagi, setiap hari. Yang nasional pun hampir tiap hari itu kami latihan. Disediakan oleh penabur. Disediakan oleh penabur, guru yang betul-betul profesional. Guru terbaik. Guru terbaik, Kak. Guru ekonomi terbaik se-Indonesia. Guru terbaik Indonesia. Untuk Olimpiade itu yang terbaik. Kembali lagi di podcast Ages. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial yang kemarin baru meraih prestasi nasional. Yaitu namanya saya Darius Jonathan Teng, siswa SMAK Penabur Gading Serpong, kelas 12 saat ini dan kemarin mengikuti Olimpiade Sains Nasional di Bogor, bidang ekonomi mendapatkan medali emas. Oke, baik. Boleh saya tunjukin dulu ke pemirsa ini ya? Siap. Ini dia medalinya, warna emas yang tulisan Olimpiade Sains Nasional SMA MA bidang ekonomi. Oke. Tapi sebelum kita tanya-tanya ke Darius berkaitan dengan prestasinya dia yang sudah diraih di kemarin di Bogor, ya pertama-tama kami menyampaikan kembali bahwa SMAK Penabur Gading Serpong sudah membuka pendaftaran murid baru, ya yang dimana nomornya bisa dihubungi 0812 1512 9915 atau 0813 1550 0775. Jadi Bapak Ibu atau siapapun yang di luar sana yang memiliki anaknya yang mau mendaftar di SMA, nah boleh daftar di SMAK Penabur Gading Serpong, dan SMAK Penabur Gading Serpong sudah mendaftar murid baru gitu ya. Oke, kembali lagi ke Darius gitu ya. Darius, bagaimana perasaannya setelah meraih prestasi, yaitu meraih medali emas di tingkat nasional? Tentunya sangat puas karena kerja keras dan jerih payah selama ini terbayar dengan tunai, langsung keluar medalinya dan juga 2 penghargaan yang datang beserta dengan itu, yaitu Best Economics atau Best Theory dan juga Best Business Case yang datang bersamaan langsung sepaket dengan medali emas. Dengan yang ini. Oke, boleh ditunjukin dong yang penghargaan khususnya tadi? Okay. Boleh diambil? Jadi yang pertama ini ada medali emas. Nah, warnanya tentu emas ya, nggak perak. Nggak emas ya, nggak perak gitu maksudnya. Betul. Nah, di sini yang pertama untuk membuktikan medali emas. Asik. Nah, yang berikutnya ada Best Economics atau Best Theory, namanya juga, yaitu dengan nilai tes tertulis terbaik. Dan yang terakhir, Best Business Case, atau pas itu kita menjadi konsultan menyelesaikan sebuah masalah yang nyata dengan perhitungan finansialnya juga yang dipresentasikan di depan dewan juri, dan dapatlah tim terbaik, tim kami mendapatkan Best Business Case. Oke. Baik. Darius sudah menjelaskan, tapi saya pengen tanya detail-detail nih. Siap. Berkaitan dengan 3 prestasi ini ya. Yang pertama dulu nih, berkaitan dengan medali emas gitu ya. Ya, boleh dong menceritakan bagaimana prosesnya dari awal sampai di lomba kemarin di OSN di Bogor gitu ya. Oke. Kita mulai dari awal banget nih. Jadi pertama kali kenal ekonomi itu mungkin dari SMP ya. Di pelajaran IPS mulai kenal ekonomi di bab 2 atau bab 3. Namun saat itu ketika sedang bersekolah di SMPK Penabur Gading Serpong. Ya, ada satu guru namanya Pak Sangkuh. Nah, di situ kami berdebat tentang kurva penawaran. Nah, ini nih, sebentar nih. Berkaitan dengan kurva penawaran. Iya. Berdebat dengan guru ini ceritanya. Iya. Wah, boleh dong, gimana itu ceritanya? Jadi Pak Sangku ini guru sangat unik yang hanya ada di SMPKGS. Namun sekarang beliau sudah almarhum, sudah berpulang pada waktu COVID kemarin. Oh, kasihan sekali ya. Namun Pak Sangkulah ini yang memulai
perjalanan saya di dalam debat dan juga ekonomi, karena dari persetujuan saya dengan pas aku di depan kelas mengenai kurva penawaran itulah yang saya tidak setuju dengan beliau. Saya mulai banyak riset tentang ekonomi juga, mulai banyak tahu dan makin tertarik di situ, dan skill berbicara saya juga terasah di SMP Penaburan Serpong bersama Pak Sangkuh. Dan Oke. sekarang di SMA ketika masuk kelas 10 dapat tersalurkan dengan baik karena SMAK Penaburan Serpong tentunya menyediakan berbagai banyak sekali ekskur, termasuk ekskur debat di mana saya bisa mengasah kemampuan debat saya, dan Oke. juga ada klub accounting yang saya masuk Oke. untuk memperdalam pengetahuan tentang ekonomi dan akuntansi juga. Heeh. Nah, di situ saya makin dalam belajar tentang ekonomi ketika masuk lintas minat kelas 10. Jadi Lintas minat ekonomi kelas 10. betul. Jadi bagi yang tidak tahu, saya ini anak IPA. Anak IPA. Walaupun- Nah, itu. Ya, walaupun lombanya bidang IPS. Jadi di SMAK GS ini ada yang namanya lintas minat. Kami dapat memilih dan saya memilih ekonomi. Dan di situ saya diajarkan oleh guru-guru yang sangat hebat di SMAK GS ini. Dari kelas 10 namanya Bu Maria dan yang kelas 11 Bu Triwarsi. Di situ saya banyak sekali belajar dengan Bu TW dan Bu Maria ini. Dan saya pun dimasukkan dalam lomba-lomba dalam klub akuntansi itu. Dan karena sukses perlahan-lahan, akhirnya saya dipercaya juga untuk ikut ke lomba di Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Betul, Compact itu difasilitasi oleh sekolah. Makanya kapan lagi? Masuklah ke SMAK GS. Masuk Penabur Gading Serpong. Betul. Oke. Nah, dari situ walaupun di Compact ini belum mendapatkan piala, namun saya dipercaya lagi bersama rekan-rekan saya di Compact itu untuk ikut dalam OSN, dilatih dengan berbagai pelatih kelas dunia yang didatangkan secara langsung ke SMAK GS. Saat itu ada Kak Dias yang didatangkan jauh-jauh dari Bogor dan juga Ko Hans yang didatangkan dari Amerika Serikat. Nah, didatangkan ke sini untuk mengajar saya dan Karen Yanika sebagai kawan saya di OSN ini, dan Karen pun juga mendapatkan medali perak serta penghargaan Best Theory hasil dari didikan SMAK Penaburan Serpong. Oke. Terus bagaimana kok bisa masuk ke Olimpiade? Mungkin bisa diceritakan dulu dari tingkat ke sekolah, tingkat kabupaten, terus provinsi, dan akhirnya di nasional gitu ya. Jika ditarik kilas balik yang paling jauh, saya udah ikut OSN dari SD. Nah, ini nih. Karena saya mulai dari SDKGS yang terbaik juga di Gading Serpong dan di Banten ini, makanya ada fasilitas untuk bisa ikut Olimpiade Sains Nasional bahkan dari SD. Penabur ini sangat mantap. Dari SD sudah diasah sampai SMA. Berkaitan dengan Olimpiade? Ya, namun saat SD itu saya ikutnya Olimpiade Matematika. Di sana saya belum berhasil. Dan dari situlah saya terus berusaha gigih sampai akhirnya di SMA ini kenal dengan ekonomi. Dan karena tertariknya pas banget waktunya lagi tertarik dengan ekonomi, saya ikut OSN Ekonomi karena ditawarkan oleh guru-guru. Dan di sini OSN merupakan salah satu bidang lomba atau salah satu lomba yang memang betul-betul digaetkan dan didukung sekali oleh sekolah, sehingga dari OSK yaitu tingkat tingkat kabupaten lalu ke OSP tingkat provinsi itu pun sangat didukung oleh sekolah, diberikan fasilitas kamera, laptop dan segala hal yang dibutuhkan untuk ujian. Di OSK itu dan OSP masih online, jadi sekolah menyediakan berbagai ruangan dan juga komputer dan kamera untuk kami ikut ujiannya, dan wifi yang sangat kencang juga tentunya. Ini adalah suatu competitive advantage atau keunggulan dibandingkan sekolah-sekolah lain yang nggak punya fasilitas seperti ini. Di sini SMAK GS menyediakan semuanya, dan ketika itu berjalan dengan online di OSK sebetulnya saya ranking 2. Ranking 2 di tingkat kabupaten? Kabupaten. Ranking satunya? Di OSP saya ranking 1. Oke, OSP ranking 2-nya Karen Yanika di Provinsi Banten. Namun ternyata pas sampai OSN itu ada satu asisten juri dan juga satu KKLO yang bocorin ternyata nilai saya dan Karen itu 2 nilai tertinggi di Indonesia saat OSP. Saat OSP? Iya. Jadi kami berdua karena diajarkan oleh guru yang didatangkan oleh penabur. Nilai tertinggi OSP dari sekian banyak pelajaran atau bagaimana? Dari semua anak yang ikut bidang ekonomi. Dari semua yang bidang ekonomi, kalian berdua tertinggi dari anak SMAK Penabur Gading Serpong. Makanya kami sebetulnya hampir didiskualifikasi. Karena nilai kami sama. 88 tertinggi berdua se-Indonesia. Namun setelah dicek ternyata letak kesalahannya berbeda. Makanya ternyata dikonfirmasi nggak curang.
Oke. Tapi kami hampir didiskualifikasi karena nilai tertinggi se-Indonesia dan satu ruangan yang sama gitu. Oh, oke. Oke, terus dari OSP. Oh, jadi sebetulnya dari OSK itu sudah banyak pelatihan-pelatihan dari sekolah. Pelatihan dari sekolah. Namanya SCJ atau Science Club Jenjang, disediakan oleh penabur, jadi mendatangkan berbagai guru-guru yang memang sudah berpengalaman mengajar di Olimpiade. Kalau di bidang ekonomi sendiri diajarkan oleh Kak Dias dan juga Kak Eben. Kak Eben ini juga alumni dari SMAK 3, Penabur Jakarta, juga ikut IEO dulu. Makanya Kak Eben dan Kak Dias mengajar hampir setiap minggu lah. Nah, Penabur ini sangat berkomitmen sampai disediakan pelatihan setiap minggu 7 jam. 7 jam setiap minggu. Ya, dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Lama sekali ya. Lama sekali, betul. Padahal untuk mempersiapkan untuk ke hanya untuk kabupaten. Ke kabupaten. Iya. Lalu dilanjutkan lagi sampai OSP, sampai provinsi, dan juga saat nasional pun diadakan sesi makin intens lagi. Makin intens lagi, setiap hari. Yang nasional pun hampir tiap hari itu kami latihan. Disediakan oleh penabur. Disediakan oleh penabur, guru yang betul-betul profesional. Guru terbaik. Guru terbaik, Kak. Guru ekonomi terbaik se-Indonesia. Guru terbaik Indonesia. Untuk Olimpiade itu yang terbaik. Oke, untuk Olimpiade. Itu Kak Dias tadi ya? Betul. Oke, dan akhirnya lolos ke nasional. Nah, boleh ceritain sedikit nggak sih berkaitan dengan proses di sana, bagaimana kompetitifnya di sana, berkaitan dengan lomba, dan akhirnya meraih medali emas. Asik. Boleh dong ya. Jadi kami itu di OSN kan selama 7 hari, dari tanggal 27 Agustus, hari Minggu itu kami berangkat ke Bogor, dan pulang tanggal 2 September, hari Sabtu. Tanggal 27 kami dikumpulkan di SMAK GS, pergi bareng-bareng dengan sebuah HS yang disediakan oleh penabur juga ke Bogor. Lalu kami registrasi dan selesai semua di sana di hari pertama. Di hari kedua itu kegiatannya pembukaan di Institut Pertanian Bogor, IPB, dan juga technical meeting di hotel masing-masing. Nah, di situ sebetulnya kan belum capek, tapi kami udah mulai stres. Oke, mulai stres nih. Karena tegang. Jadi 100 anak SMA terbaik se-Indonesia dari setiap bidangnya datang untuk memperebutkan 30 medali setiap bidang. Jadi tensinya sangat tinggi. Nah, hari pertama lomba itu tanggal 29 Agustus. 29 Agustus. Hari Selasa. Nah, itu untuk kami bidang ekonomi, kami kan diberikan kamar di Ark Hotel. Nah, itu di Bogor, dan mungkin jalan kaki sekitar 100 meter itu ada SMA Yayasan Persaudaraan Haji Bogor, YPHB. Nah, kami ujian di situ hari Selasa tanggal 29. Ada 2 babak di hari itu. Yang pertama babak ekonomi, babak teori. Teori dulu yang pertama. Betul, 50% dari bobot nilai akhir. Nah, di tes tertulis itu memang juga cukup sulit bisa dibilang, karena untuk OSN ekonomi tahun ini diatur standarnya seperti IEO. Jadi bukan standar nasional lagi, tapi internasional lagi. Ya, jadi dibuat soal hampir semua dalam bahasa Inggris. Oke. Ya, ada 40 pilihan ganda dan 2 esai, semua dalam 3 jam. Nah, esainya doang itu 1 jam. Wih, 1 esai. Dua nomor, 1 jam. Jadi bisa dibayangkan betapa panjang dan rumitnya perhitungan di situ. Hanya 2 nomor tapi 1 jam ya? Betul. Wow. Pilihan gandanya 40 nomor 2 jam. Oke. Nah, memang juri-juri mempersiapkan soal dengan sangat baik, jadi kami harus berpikir ekstra untuk mengerjakan soal-soal itu. Dan memang standar soalnya bisa dibilang sudah standar kuliah 4 semester pertama lah. Oke. Jadi memang kami dapat mengerjakan soal-soal itu karena didatangkan guru-guru terbaik dari penabur juga. Kalau nggak ada penabur, wah saya nggak bakal bisa itu. Oke, siap. Nah, lalu babak kedua di hari yang sama, itu jam 12 sampai jam 2 kira-kira, itu namanya Financial Literacy Game. Nah, itu untuk bagian itu saya nggak dapat Best Award-nya. Oke. Financial Literacy Game itu juga sama persis seperti di IEO, International Economics Olympiad. Jadi ada satu aplikasi yang kami mainkan selama 2 jam untuk mendapatkan uang dan kepuasan sebanyak-banyaknya di game itu. Jadi ada sistem poinnya. Jadi kita bisa beli obligasi, bisa beli saham,
bisa jual beli rumah, kripto dan segala macam. Itu kami selesai dalam 2 jam ya, walaupun cuma pencet-pencet namun stres juga. Oke. Karena kan saling berkompetisi ketat-ketat kan. Oke. Jadi poinnya ada yang sampai 1 miliar, 400 Wow. miliar, 1 triliun juga ada. Nah itu dan memang untuk babak itu mungkin ya, karena Indonesia itu mendapatkan lisensi atau berhasil meminjam aplikasi tersebut selama 2 jam khusus. Jadi Oke. yang biasanya judulnya International Economics Olympiad jadi Indonesian National Olympiad. Olympiad. Ya, jadi itu tim juri sudah bekerja dengan sangat baik untuk dapat meminjam Meminjam aplikasinya itu dari 2 Rusia jam langsung. gitu ya. Dari Rusia langsung. Ya, Wow. dari IO langsung. Semacam Olimpiade internasional gitu ya. Sudah sangat serius sekali. Oke. Nah, jadi kami itu selesai jam 2, jam 3 siang, langsung balik ke hotel kan. Namun, kami nggak bisa beristirahat. Karena besok itu jam 7 pagi sudah harus presentasi. Jam 6 paginya itu deadline untuk pengumpulan PPT business case. Jadi untuk tanggal 30 memang khusus untuk business case. Kita menjadi konsultan gitu ya, menyelesaikan sebuah masalah. Kemarin masalah yang diselesaikan itu kami harus membangun sebuah TPA, tempat pembuangan akhir untuk menyelesaikan masalah sampah di Yogyakarta yang mengakomodasi 4,2 juta orang, dan kami diminta untuk menghitung berapa sih kira-kira uang yang dibutuhkan, lalu pendapatannya berapa. Namun detail soalnya memang sulit ya, karena standar IO kan. Makanya ditambahkan deskripsi seperti harus skema PPP, itu skema Public Private Partnership, di mana kami sebagai construction company itu membangun TPA ini selama 30 tahun dan kami operasikan selama 30 tahun itu, mencari untung, dan setelah 30 tahun kami harus kembalikan atau kami berikan langsung kepada pemerintah. Makanya di situ jadi agak sulit karena kami tidak memegang lisensi atau kepemilikan gedung itu selamanya gitu. Nah, soal-soalnya dengan standar sangat tinggi itu kami harus selesaikan dari hari pertama kan selesai jam 3 siang. Itu kami harus selesaikan sampai jam 6 pagi besoknya. Maka dari itu banyak sekali tim-tim yang nggak tidur. Nggak tidur sampai jam 6 pagi. Nggak tidur. Oke. Nah, kebetulan untuk tim saya, kami berhasil selesai jam 1:30 pagi. 1:30. Jadi masih dapat tidur ya 3 jam. 3 jam lumayan lah ya. Lumayan. Oke. Nah, di situ mungkin karena banyak yang nggak tidur, presentasi mereka juga nggak terlalu maksimal. Nggak maksimal. Walaupun PPT-nya bagus, hitungannya bagus. Oke. Nah, di sini ada babak final. Jadi kan ada satu tim itu 5 orang. Jadi ada 20 tim. 20 tim ini dibagi menjadi 4 grup. Jadi 5. Nah, setiap grup itu di penyisihan oleh 2 orang juri yang terbaiklah masuk ke final. Nah, tim saya mendapatkan tim John Baptiste, kami lolos ke babak final. Babak final. Ya, walaupun di pool saya ini susah. Pool saya ini sulit karena kami melawan ada 2 orang yang tahun lalu sudah pelatnas. Yang sudah pelatnas ikut juga? Ikut lagi. Oke. Karena tahun lalu mereka dapatnya perunggu dan perak. Makanya tapi tahun ini ikut pengen lagi. dapat emas gitu ya. Oke, terus. Nah, kami satu pool sama mereka kan. Agak panik sebetulnya. Oke. Tapi ya udah masuk final juga kan. Karena mungkin mereka nggak tidur, kami dapat tidur 3 jam. Lebih segar prestasinya. Oke. Di situ lolos 5 tim lolos ke babak final, atau 4 tim. Sepertinya 4 tim. 4 tim lolos ke babak final, lalu kami dikumpulkan di aula YPHB, SMA YPHB di situ, dijurikan oleh 4 orang juri yang paling senior, dan juga kayak semua peserta lain menonton dari belakang. Di situ kan mungkin agak grogi ya, karena pas penyisian kan yang nonton cuma juri 2 orang. Sekarang nonton pun 4 juri yang paling senior dan juga semua yang lain kan. Oke. Makanya bagi beberapa orang yang kemampuan public speaking-nya belum terasah, mungkin jadi tersendat di situ dan drop performanya. Nah, jadi dari sendiri aman. Oke. Aman. Nah, kami itu dikocok urutannya, kami dapat urutan pertama. Jadi kan belum persiapan toh. Oke. Belum sempat persiapan apa-apa. Tantangannya cukup ini luar biasa ya. Iya. Nah, di situ tuh kami presentasi selama 10 menit. Sesi tanya jawabnya 15 menit. Lebih lama tanya jawabnya dibanding presentasinya. Nah, 4 juri ini ada yang dosen UGM, dosen Universitas Malang, dosen UI dan lain-lain, itu nanyanya ya tajam-tajam sekali kan. Oke. Nah, untungnya kami bisa jawab semua pertanyaan dari dewan juri dengan lancar.
Dan setelah kami selesai, kami duduk, kami nonton tim-tim lain yang di depan, mereka agak tersendat-sendat gitu. Dan ada beberapa yang nggak bisa jawab, ya udah mengaku aja, oh ya kami salah di sini, kami maaf kami salah gitu. Dan mungkin disitulah ketika ketahuan bahwa banyak kesalahan-kesalahan dari perhitungan tim lain, jadi skor mereka tidak sebaik kami. Nah disitulah pentingnya debat. Pentingnya debat gitu ya. Dan di SMAK pernah bergabung Serpong? Dilatih debatnya, difasilitasi dengan sangat baik dan banyak jualannya juga. Nah, dan sudah ada eskur debat khusus gitu ya? Khusus. Nah, kenapa debat itu penting buat bisnis case ini? Karena skill pertama, bahkan sebelum kita berbicara langsung di depan dewan juri itu, ada skill problem solving, menyelesaikan sebuah masalah, dan critical thinking juga. Jadi, problem solving adalah untuk menanyakan pertanyaan yang tepat. Bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan yang tepat, tapi pertanyaannya pun harus benar. Nah, itu yang kami dapatkan dan diasah di debat. Karena di debat itu kami jadi mengetahui permasalahan utama dari sebuah kasus, dan di bisnis case pun sama. Jadi ada satu masalah TPA, kami harus cari pertanyaan yang tepat untuk dijawab oleh kami sendiri juga. Menarik. Itu skill debat yang pertama. Lalu yang kedua, ketika presentasi di depan dewan juri, itu ada poin plus bagi kami karena anak-anak yang sudah terlatih di debat itu jadinya kan dia tidak gugup, percaya diri, pembawaannya semakin meyakinkan. Lalu dia juga tidak terbata-bata, bisa memunculkan ide dengan sangat cepat. Dan ketika ditanya, mungkin dalam 1-2 detik sudah muncul ide untuk menjawabnya kan. Dan orang-orang yang nggak debat tuh nggak punya skill itu. Makanya dari debat kemampuan problem solving dan juga kemampuan presentasi sangat terlatih dan membantu saya mendapatkan best business case di situ. Best business case dan meraih medali emas juga ya, saya yakin begitu juga ya. Ya, siap. Ada lagi nggak yang perlu disampaikan, dijelaskan di OSN berkaitan dengan proses dulu nih? Proses. Baik. Atau di hari itu udah selesai tinggal pengumuman atau bagaimana? Tanggal 27, 28, 29, 30 itu kan 30 hari kedua lomba. Tanggal 31 itu bisa dibilang kami agak bebas ya. Karena nggak terlalu banyak hal yang dipikirkan. Karena sudah selesai kan babak-babaknya semua. Namun banyak yang tepar. Kenapa itu? Karena nggak tidur kan kemarinnya. Siap. Nah, di situ kami juga mendapatkan visit ke kebun raya Bogor. Bisa main skuter, bisa lihat banyak sekali tanaman di situ, main sepeda. Dan sambil menunggu itu tadi ya, menunggu pengumumannya. Hasil. Ya. Besoknya langsung pengumuman hasil. Tapi pengumuman hasilnya itu kami naik bus ke Senayan. Di situ ada pusat prestasi Kemendikbud di gedung itu. Kami dikumpulkan semua 900 orang yang peserta dan juga yang daring. Jadi yang SD dan SMP itu kan OSN-nya online. Oh iya betul. Jadi ditunjukkan di situ juga di satu acara yang sama. Nah itu ya tegang. Karena pun kami tahu kalau kami nggak dapat medali pasti kami nangis. Oh iya. Makanya banyak yang sudah buat tisu. Saya juga buat tisu sih. Asik. Tapi yakin lah. Atau bagaimana? Yakin? Saya yakin. Kayaknya dapat emas nih. Saya yakin medali karena sudah memenangkan best business case. Oh iya, sudah sampai final. Makanya gitu saya ya. yakin dapat medali kan. Tapi ketika medali perunggu itu sudah dibacakan semua dan nggak ada nama saya, mulai panik. Mulai panik. Iya, perak dibacain. Nggak ada juga. Waduh, gimana ini? Sudah pegang tisu. Iya, kayaknya agak susah ini ya. Ya, makanya ketika dibacain nama satu-satu, saya dan sebelah saya itu kan ada Tendi sama Matthew kan. Kami udah rangkul, udah lihat ke bawah. Kami nggak mau lihat layang. Udah takut. Tapi untungnya dipanggil Mas Emas. Mas ya. Langsung Darius. Langsung gembira tiba-tiba. Nah, langsung senyum itu tak bisa ditahan. Senyum terus akhirnya. Iya, tapi saya tahu saya dapat emas itu karena kan dipanggil sebelum emas tuh dipanggil terlebih dahulu yang prestasi khusus. Penghargaan khusus. Ya, makanya ketika dibacakan dapat best economics full senyum. Udah mulai yakin nih kayaknya fix dapat emas kayaknya. Pasti emas. Dan terbukti kan dapat emas, dapat best economics, best theory dan juga best business case. Nah, baik. Jadi SMAK Panabanding Serpong ini kan di akhir itu sebenarnya ditunjukkan perolehan setiap provinsi. SMAK Panabanding Serpong ini sangat kuat, udah ke satu provinsi. Jadi Penabur itu bisa dibilang kemarin sekolah yang paling baik hasilnya. Kami dapat 4 medali emas, 4 perak dan 2 perunggu. Wow. Jadi kalau kita urutkan
provinsinya dan kita masukin penabur itu provinsi nomor 7 atau 8 di Indonesia sebetulnya. Karena yang tepat di bawah penabur itu provinsi Bali 3 emas. Di atas penabur ada yang 6 emas. Dikaitkan dengan provinsi ya. Jadi penabur kuatnya seperti sebuah provinsi. Sebuah provinsi ya. Jadi tunggu apa? Hebat penabur. Kalau mau menang OSN, masuk Semak Penabur. Masuk penabur. Gading Serpong lebih tepatnya. Dikaitkan dengan provinsi, Bali masih di bawah gitu. Boleh juga ya perbandingannya ya. Iya dong. Dikaitkan dengan provinsi. Ini pertanyaan terakhir. Siap. Oke. Apa sih tipsnya? Tips dari Darius gitu. Oke. Ya, sehingga bisa diikutin oleh adik-adik kelas nanti atau mungkin yang calon siswa baru nih. Siap. Yang bisa dibagi oleh Darius. Tips pertama itu harus disiplin, rajin, dan konsisten. Itu nggak ada toleransi karena memang betul-betul harus gigih dan belajar terus. Nggak boleh merasa, oh saya sudah pintar, saya sudah selesai. Tidak bisa. Karena ketika kita merasa sudah bisa, pasti ada yang lebih pintar. Dan di kompetisi itu kan bisa dibilang yang paling kuat lah yang menang kan. Maka di situ di kompetisi kita harus rajin-rajin belajar, rajin latihan, mengerjakan soal terus-menerus sampai bisa. Oke. Dan sampai mahir, dan ketika sudah mahir di satu titik, lanjut ke titik berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak-banyakinlah cari teman dan juga connect ke alumni di bidang yang sama untuk tanya tips. Mungkin ketika tidak tahu ngerjain satu soal, tanya bagaimana caranya. Dan juga ketika punya teman belajar itu sangat enak. Karena jadinya kita nggak hanya berkompetisi dengan diri sendiri, kita ngelihat teman kita belajar. Wah, kok teman kita belajar, kita enggak. Nah, kita juga ikutan belajar. Nah, yang ketiga dan yang terpenting adalah masuk Semak Gading Serpong. Oke. Kenapa demikian? Kapan lagi difasilitasi semuanya oleh sekolah, mendapatkan guru terbaik se-Indonesia untuk ngajarin Olimpiade, dan terbukti hasilnya. 4 emas, 4 perak, 2 perunggu. 2 perunggu. Sekaliber provinsi itu. dengan satu provinsi gitu. Oke, baik. Darius, terima kasih banyak sudah membagi berbagai banyak hal tadi tentang pengalaman Darius dalam proses OSN gitu ya, dari sekolah terus ke kabupaten, provinsi, nasional gitu ya, dan akhirnya meraih medali emas begitu ya. Tadi saya tanya Bu TW gitu ya. Bu TW, ada titip pertanyaan nggak atau apa gitu ke Darius untuk nanti kan saya akan interview Darius gitu ya. Bu TW bilang, dan saya juga sama dengan sepemikiran dengan Bu TW, dia bilang begini, jangan hanya berhenti di nasional. Betul. Tetapi harus dan wajib go internasional. Sikat. Salam sikat. Oke. Sekian, terima kasih Darius sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Bukan mungkin nanti akan membicarakan hal lain, mungkin juga emas internasional gitu ya. Ketika IO dapat emas. Nah, oke. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors.